Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini khususnya kami kelompok 5 masih diberikan kesehatan dan semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Sebelum ke pematerian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Paujiah, selaku moderator dan pemateri kedua. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Ajeng Khairunisa selaku pemateri ke-1, dan ada Astri Nurlianti sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita ke pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Ajeng. Kepada Ajeng dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Khairunisa dengan NIM 123210052. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai review literatur ber-ISBN dan ISN. Pengertian review literatur yaitu adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik atau area penelitian tertentu. Review literatur berfungsi sebagai landasan bagi sebuah studi akademik, membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dalam suatu bidang, mengidentifikasi celah penelitian, dan memperkuat landasan teoris dari penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa jenis-jenis review literatur yaitu review naratif. Review ini yang paling umum dan sering digunakan dalam banyak penelitian. Dalam review naratif, peneliti mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis literatur yang relevan secara deskriptif tanpa menggunakan metode formal untuk memilih atau mengevaluasi literatur. Yang kedua ada review sistematis. Review sistematis adalah pendekatan yang lebih formal dan berstruktur untuk mengevaluasi literatur. Dalam review sistematis, peneliti menggunakan metode yang jelas dan transparan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan cara objektif. Yang ketiga ada meta-analisis. Meta-analisis adalah bentuk khusus dari review literatur sistematis yang melibatkan menggabungkan data kuantitatif dari berbagai studi untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih umum. Dengan menggunakan teknik statik, meta-analisis menggunakan penelitian menghitung efek rata-rata dari beberapa studi dan berfokus pada pertanyaan penelitian yang sama. Yang keempat ada review integratif. Review integratif adalah jenis review literatur yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai jenis literatur baik yang bersifat teoris maupun empiris. Dalam literatur kerangka analisis, review ini sering sekali digunakan dalam ilmu sosial dan ilmu kesehatan untuk memahami fenomena yang kompleks dengan memadukan berbagai perspektif dan jenis data. Yang kelima ada scoping review. Scoping review adalah jenis review literatur yang digunakan untuk menjelajahi ruangan lingkup suatu topik penelitian tanpa melakukan analisis mendalam tentang setiap studi yang ditemukan. Tujuan utamanya dari scoping review literatur adalah untuk memetakan literatur yang tersedia dalam mengidentifikasi celah penelitian sehingga penelitian lebih lanjut dan dapat difokuskan pada area yang kurang terjelajahi. Manfaat review literatur yaitu: 1. Menghemat waktu dan sumber daya. 2. Meningkatkan akurasi metode penelitian. 3. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. 4. Meningkatkan kualitas publikasi akademik. Berikutnya ada tahap-tahap dapat melakukan review literatur, yaitu dengan langkah menentukan topik. Yang ke-1 menentukan topik. Yang kedua mencari dan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan. Yang ketiga mengevaluasi dan memilih sumber-sumber yang relevan. Yang keempat menganalisis dan mengorganisasikannya. Yang kelima menyintesis temuan dari berbagai studi yang telah dikaji. Yang keenam, menyusun review literatur menjadi sebuah tulisan yang struktur dan jelas. Berikutnya adalah jurnal yang ber-ISBN dan ISN. Jurnal yang ber-ISN atau International Standard Serial Number adalah kode unik yang diberikan kepada jurnal atau publikasi berkala, baik dalam format cetak maupun elektronik. Kode ini terdiri dari beberapa digit yang berfungsi sebagai identifikasi standar untuk jurnal yang diterbitkan secara berkala. ISN membantu dalam mengelola pencarian dan mengidentifikasi jurnal secara internasional serta mencegah duplikasi penerbitan. Yang kedua yaitu jurnal ber-ISN, ber-ISSN. Jurnal
ISSN adalah versi elektronik dari ISSN yang berkhusus digunakan untuk publikasi dan format digital. Meskipun sama fungsinya dengan ISN atau ISSN, dikhususkan untuk jurnal diterbitkan secara online. Dengan adanya ISN, jurnal dapat diakses secara lebih luas dan memudahkan pembaca dan menemukan publikasi ilmiah di platform digital. Fungsinya yaitu satu, mengidentifikasi unik, kedua, pencarian yang mudah, ketiga, standar internasional, keempat, terakreditasi, kelima, pengelolaan perpustakaan. Dengan itu, jurnal yang ber-ISN dan ISSN akan sangat mudah ditemukannya. Ada beberapa langkah-langkah untuk mereview jurnal tersebut, yaitu satu, persiapan dan memahami isi jurnalnya, kedua, mengidentifikasi tujuan penelitian serta nilai metodologinya, ketiga, analisis hasil penelitian, keempat, analisis pembahasan hasil penelitian, kelima, identifikasi kelebihan dan kekurangan jurnal, keenam, menulis review jurnal. Nah, cara mereview jurnal dengan tepat yaitu ada beberapa bagian seperti satu, pendahuluan, kedua, ringkasan jurnal, ketiga, kelebihan dan kekurangan, pembahasan hasil penelitian, kelima, identifikasi kelebihan dan kekurangan jurnal, keenam, menulis review jurnal. Nah, cara mereview jurnal dengan tepat yaitu ada beberapa bagian seperti satu, pendahuluan, kedua, ringkasan jurnal, ketiga, kelebihan dan kekurangan, keempat, kesimpulan, kelima, saran. Contohnya, review jurnal ada di makalah, terus, rangkuman. Review ini menunjukkan bahwa jurnal tersebut memiliki evaluasi pemahaman mengenai kurikulum merdeka dengan menganalisis peran orang tua dalam pembelajaran. Meskipun ada beberapa kekurangan, hasil penelitian menunjukkan potensi yang signifikan untuk diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Dengan adanya format ini bisa membuat kita melakukan review jurnal yang ber-ISSBN dan ISSN serta membantu para pembaca untuk memahami kontribusi penelitian tersebut dengan baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai Jurnal Nasional Terakreditasi menurut Kemendikbudristek atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang pertama di sini saya akan memaparkan mengenai definisi Jurnal Nasional Terakreditasi. Definisi Jurnal Nasional Terakreditasi menurut Kemendikbudristek atau BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan publikasi ilmiah yang telah memenuhi standar tertentu dalam kualitas, validitas, dan dampak ilmiah yang mencakup berbagai disiplin ilmu untuk menyebarluaskan penelitian yang berkualitas kepada masyarakat ilmiah. Nah, secara umum, Jurnal Nasional Terakreditasi ini merupakan sebuah jurnal yang diterbitkan secara berkala dan disebarluaskan sesuai ilmu pengetahuan dan biasanya diterbitkan secara resmi dan memiliki ISBN atau International Standard Book Number untuk didistribusikan secara luas, yang dimana prosesnya melibatkan beberapa pakar nasional yang ahli di bidang tertentu untuk mengevaluasi karya ilmiah sebelum diterbitkan hingga akreditasi dari Dikti. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kriteria utama Jurnal Nasional Terakreditasi. Kriteria utama untuk sebuah jurnal nasional terakreditasi yang pertama, memenuhi kaidah keilmuan. Jurnal harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang isinya harus bersifat ilmiah, sesuai fakta dan hasil penelitian yang benar. Yang kedua, memiliki ISSN atau International Standard Serial Number yang berisi 8 angka digit di belakang jurnal yang biasanya berfungsi sebagai nomor identifikasi jurnal untuk memudahkan kita dalam melakukan identifikasi pada setiap jurnal. Yang ketiga ada memiliki terbitan versi online. Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau yang biasa disebut Menristekdikti nomor 6 tahun 2018 terkait akreditasi jurnal ilmiah, dijelaskan bahwa jurnal nasional yang sudah terakreditasi yaitu yang sudah dilakukan secara daring atau online dan harus memiliki EISSN agar jurnal tersebut dapat didistribusikan secara nasional. Selanjutnya ada jurnal dikelola secara profesional.
Nah, ini dilakukan agar dapat membedakan jurnal nasional terakreditasi dan tidaknya. Maka dilakukan manajemen dalam pengelolaannya. Ini dilakukan oleh para profesional dengan periode tertentu untuk mempublikasikan secara berkelanjutan. Misalnya, suatu jurnal diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun, maka setidaknya ada 2 jurnal berbeda yang harus diterbitkan setiap tahunnya. Selanjutnya, ditunjukkan untuk masyarakat ilmiah. Nah, jurnal nasional ini tuh jurnal nasional terakreditasi ini pada dasarnya akan membantu komunitas ilmiah dalam menemukan sumber referensi yang relevan dalam penelitiannya dan dalam penulisan jurnalnya. Selanjutnya ada diterbitkan oleh lembaga mumpuni. Nah, jurnal nasional terakreditasi ini harus diterbitkan secara nasional dan diakui oleh lembaga penerbitnya yang berkualitas, entah itu dari penerbit, lembaga ilmiah, organisasi profesi, atau universitas. Selanjutnya, menampung hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu. Nah, maksudnya metode yang digunakan harus berkaitan dengan bidang keilmuan dan profesinya supaya relevan. Yang kedelapan, memiliki direksi dan editor yang ahli dalam bidangnya, setidaknya 2 agensi yang berbeda, sehingga dari editor atau direksi ini memiliki pengetahuan yang beragam. Nah, selanjutnya yang ke-9, terindeks di DOAJ. Nah, khusus jurnal nasional yang diakui dengan kualitas terjamin harus dimasukkan ke dalam DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Nah, DOAJ sendiri ini adalah suatu situs web yang menampilkan jurnal akses terbuka yang dapat membantu menemukan jurnal berkualitas tinggi. Yang terakhir, penulis dari 2 institusi berbeda. Untuk jurnal internasional biasanya terdiri dari 2 negara yang berbeda. Sedangkan untuk jurnal nasional terakreditasi ditulis oleh 2 penulis dari 2 institusi yang berbeda. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah mereview jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek atau BRIN. Berikut adalah langkah-langkah antaranya. Yang pertama, baca jurnal secara keseluruhan dan pahami isi dan strukturnya. Yang kedua, tulis identitas di jurnal seperti nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan alamat email penulis. Yang ketiga, ringkasan isi jurnal sebagai pembuka review yang mencakup tujuan dan hasil penelitian. Yang keempat, catat poin-poin penting jurnal untuk memudahkan penulisan ulasan. Yang kelima, metodologi. Jelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian secara detail. Yang keenam, analisis dan pendapat pribadi mengenai kekuatan dan kelemahan jurnal, serta pendapat tentang relevansi dan kontribusinya terhadap bidang ilmu. Yang ketujuh, kesimpulan yang dibuat untuk merangkum hasil review. Yang kedelapan, periksa ulang hasil review. Untuk materi selanjutnya yaitu informasi akurat dan jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dengan judul jurnalnya yaitu tentang evaluasi program pemberdayaan masyarakat kelompok ternak lancar rejeki yang ditulis oleh Betty Nurhayati yang terbit pada jurnal Sosiologi. Artikel ini merupakan hasil riset dari Program Studi Pengembangan Masyarakat atau PMI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, berdasarkan karakteristiknya, sistematika jurnal ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan atau latar belakang, yang ketiga metodologi, yang keempat ada pembahasan atau hasil, yang keempat penutup atau kesimpulan, dan yang terakhir terdapat referensi. Bisa dilihat dari tabel yang sudah saya cantumkan di sini. Itu merupakan contoh review jurnal nasional terakreditasi. Untuk pematerian selanjutnya akan dipaparkan oleh Astri. Kepada Astri dipersilahkan. Dan yang chapter yang ketiga yaitu ada jurnal internasional dan bereputasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi jurnal internasional dan bereputasi. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang diindeks dalam database bereputasi. Ada 3 kategori database bereputasi, yaitu ada tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Dan apa itu jurnal internasional? Jurnal internasional adalah publikasi ilmiah yang berisi artikel-artikel penelitian, makalah, atau tinjauan ilmiah yang ditulis oleh para peneliti, ilmuwan, atau akademisi dari berbagai negara di seluruh dunia. Jurnal ini dirancang untuk menyebarkan pengetahuan baru, temuan penelitian, dan kontribusi ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu kepada audiens internasional.
Jurnal internasional juga adalah suatu karya ilmiah yang ditulis dan dipublikasikan dalam skala internasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, suatu jurnal bisa disebut jurnal internasional ketika penulisnya berasal dari minimal 2 negara berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kriteria jurnal internasional. Yang pertama yaitu ada memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Kriteria yang pertama adalah artikel ilmiah disusun dengan mengikuti kaidah ilmiah dan etika akademik, misalnya mengikuti ketentuan struktur maupun gaya bahasa karya tulis ilmiah. Selain itu merupakan karya sendiri, bukan hasil plagiat. Yang kedua yaitu ada memiliki ISSN. ISSN adalah kode unik untuk terbitan berkala seperti jurnal ilmiah. Jurnal yang dikelola perusahaan resmi dan kredibel dijamin memiliki ISSN. Maka dosen wajib memiliki jurnal yang memiliki ISSN agar publikasi diakui di Ditjekdikti. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa resmi PBB. Kriteria jurnal internasional yang diakui Dikti berikutnya adalah menggunakan bahasa resmi PBB. Pilihannya adalah bahasa Arab, Inggris, Rusia, Prancis, Spanyol, dan Tiongkok atau Mandarin. Jadi jangan menyusun artikel memakai bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu ada memiliki terbitan versi online. Kriteria yang keempat adalah memiliki terbitan versi online sehingga dipublikasikan secara online dan link URL-nya bisa diakses siapa saja. Jurnal internasional dan internasional dewasa ini memang didominasi terbitan online dibanding cetak, sehingga kriteria ini dirasa tidak begitu sulit untuk dipenuhi. Yang selanjutnya yaitu ada editorial board dari 4 negara. Setiap jurnal biasanya memiliki dewan redaksi yang disebut dengan istilah editorial board. Biasanya posisi ini diisi oleh dosen dan peneliti yang sudah menjadi pakar bidangnya. Pada jurnal internasional, editorial board wajib dari 4 negara berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penulis dari 2 negara. Jika jurnal nasional biasanya mempublikasikan artikel ilmiah karya peneliti dalam negeri, maka dalam jurnal internasional minimal disusun oleh 2 penulis dari 2 negara yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada alamat jurnal bisa ditelusuri online. Jurnal internasional yang kredibel juga wajib memiliki situs resmi sehingga bisa ditelusuri secara online oleh tim MUNEF di dalam program PDP. Maka pastikan jurnal yang dipilih memiliki situs resmi yang bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Yang selanjutnya yaitu ada editorial board bisa ditelusuri online. Kriteria jurnal internasional yang diakui Dikti selanjutnya adalah memiliki tim editorial boards yang bisa ditelusuri online sehingga siapa saja tim editorial boards tersebut bisa dicari tahu melalui internet. Yang selanjutnya yaitu ada melewati proses review. Kriteria meliputi proses review yang baik dan benar, yakni dilakukan oleh ahli yang masuk editorial boards. Kemudian prosesnya memakan waktu lumayan lama, bisa berbulan-bulan untuk memastikan isi kriteria ilmiah sudah baik dan benar sekaligus kredibel. Yang selanjutnya itu ada publikasi yang wajar. Kriteria yang ke-10 adalah publikasi yang wajar. Misalnya, jurnal internasional tersebut rutin menerbitkan 1 artikel per 6 bulan. Jika pernah berubah, begitu juga dengan template yang ditentukan selalu memakai 1 template saja. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkah mereview jurnal internasional dan bereputasi. Mereview jurnal internasional bereputasi adalah proses yang penting dalam dunia akademik yang memungkinkan penulis dan pembaca untuk mengevaluasi kualitas penelitian yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah dan tips untuk melakukan review jurnal secara efektif. Yang pertama yaitu ada membaca jurnal secara menyeluruh. Langkah pertama, membaca jurnal secara keseluruhan dan cermat. Pastikan Anda memahami tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Tujuan penelitian apa yang ingin dicapai oleh penulis, metodologi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, hasil penelitian, apa temuan utama dari penelitian itu. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan, apa kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan hasil penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada memahami tujuan review. Sebelum menulis review, penting untuk memahami tujuan dari review tersebut, apakah ini untuk tugas akademik, publikasi ilmiah, atau kepentingan pribadi. Tujuan ini akan mempengaruhi fokus dan gaya penulisan. Yang selanjutnya yaitu ada menyusun struktur review. Review jurnal biasanya terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu ada pendahuluan, ringkasan, evaluasi, dan kesimpulan. Pendahuluan menjelaskan tujuan review dan memberikan gambaran singkat tentang jurnal. Terus ada ringkasan berisi poin-poin penting dari jurnal termasuk tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Dan ada evaluasi didiskusikan kelebihan dan kekurangan jurnal secara objektif. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan merangkum temuan utama review dan memberikan rekomendasi kepada pembaca. Yang selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Setelah mengevaluasi komponen-komponen jurnal, identifikasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Kelebihan bisa mencakup orisinalitas atau relevansi,
atau metodologi yang kuat, sementara kekurangan mungkin berkaitan dengan kurangnya detail atau bias dalam analisis. Yang selanjutnya yaitu menulis review. Tulisan review dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Pastikan untuk menggunakan bahasa yang formal dan akademis, menghindari jargon yang tidak perlu agar review dapat diakses oleh audiens yang lebih luas. Memeriksa kembali tata bahasa dan ejaan sebelum mengirimkan review. Yang selanjutnya yaitu ada memeriksa kembali review. Setelah selesai menulis, lakukan pemeriksaan akhir pada review Anda untuk memastikan bahwa semua informasi disajikan dengan jelas dan bebas dari kesalahan. Ini juga termasuk memastikan bahwa semua kutipan dan referensi dicantumkan dengan benar. Yang selanjutnya yaitu ada contoh review jurnal internasional dan bereputasi. Berikut adalah contoh review jurnal internasional yang mencakup struktur dan elemen penting dalam penulisan review. Contoh ini diambil dari jurnal yang membahas efektivitas strategi manajemen waktu terhadap pembelajaran siswa. Yaitu judul jurnal yaitu ada The Effectiveness of Time Management Strategies Instruction on Students. Judul jurnal yaitu ada The Effectiveness of the Time Management Strategies Instruction on Student. Itu di sini ada penulisnya yaitu Agus Ahmad. Nama jurnalnya International Journal of Education Research. Tahun dan halamannya tahun 2023, halaman 45 sampai 60. Yang pertama yaitu ada abstrak. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peranan strategi manajemen waktu dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu belajar siswa. Penulis juga menyajikan abstrak dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia, yang langsung menuju pembahasan utama sehingga memudahkan pembaca untuk memahami inti penelitian. Yang kedua yaitu ada pengantar. Pada bagian pengantar, penulis menjelaskan pentingnya manajemen waktu dalam konteks pendidikan. Penulis menguraikan bagaimana faktor yang mempengaruhi kemampuan individu dalam menggunakan waktu secara efektif, termasuk stres, penetapan tujuan, dan lingkungan belajar. Konsep self-effection juga dibahas untuk mencari tahu pengetahuannya, pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya itu ada metodologi. Dalam review jurnal ini, penelitian menggunakan desain eksperimen dengan dua kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Terdiri dari 30 siswa yang dibagi menjadi dua kelas masing-masing berisi 15 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi langsung. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi manajemen waktu secara signifikan meningkatkan kemampuan manajemen waktu siswa. Penulis membagi pembahasan menjadi beberapa subtopik, termasuk analisis data kuantitatif dan kualitatif serta perbandingan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi manajemen waktu yang diajarkan dapat membantu siswa dalam mengelola waktu belajar mereka dengan lebih baik. Penulis merekomendasikan penerapan strategi ini di sekolah-sekolah untuk meningkatkan efektifnya pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Dalam review jurnal ini bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga dapat diakses oleh pembaca dengan latar belakang yang berbeda. Metodologi yang jelas dan terstruktur membuat hasil penelitian dapat diandalkan. Kekurangannya, penulis tidak memberikan detail yang cukup tentang hasil spesifik dari setiap kelompok. Tidak ada diskusi mendalam mengenai implikasi hasil penelitian terhadap praktik pendidikan di lapangan. Rangkuman. Review ini menunjukkan bahwa jurnal tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang manajemen waktu dalam konteks pendidikan. Meskipun ada beberapa kekurangan, hasil penelitian menunjukkan potensi yang signifikan untuk diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Dengan mengikuti format ini, Anda dapat membuat review jurnal internasional yang sistematis dan informatif, membantu pembaca memahami kontribusi penelitian tersebut dengan lebih baik. Terima kasih kepada Astri yang telah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.